Kementerian Luar Negeri Brasil pada Senin 6 Januari 2025 atau Selasa waktu Indonesia mengumumkan Indonesia resmi tergabung sebagai anggota penuh BRICS. Tak lama setelah pengumuman itu, Cina mengucapkan selamat atas bergabungnya Indonesia. Lantas apa ya keuntungan bagi Indonesia tergabung dalam BRICS? BRICS merupakan kumpulan negara yang mulanya hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan atau South Africa. Kemudian berkembang luas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Terakhir, Indonesia disetujui masuk aliansi yang bertujuan memperkuat pengaruh global dan meningkatkan kolaborasi ekonomi ini. Kemlu RI menyebut dengan menjadi anggota penuh BRICS, maka Indonesia memiliki hak suara penuh, juga keterlibatan penuh pada program, fasilitas, dan kontribusi dibandingkan status negara mitra. Kemlu melihat bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, salah satu keuntungannya adalah dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara berkembang lainnya secara lebih baik. Kerjasama ini termasuk dalam agenda mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia bisa mewujudkan keinginan menjaga tatanan global. Meski demikian, Indonesia akan tetap berpartisipasi di berbagai forum multilateral. Anggota BRICS mempunyai kepentingan menjalin dukungan untuk reformasi lembaga tata kelola global. Selain itu juga kepentingan berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan kerjasama negara-negara berkembang yang sering disebut Global South. Brasil mengungkapkan para pemimpin negara-negara BRICS mendukung pencalonan Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus 2023. Namun pendaftaran resmi Indonesia baru dilakukan di KTT BRICS di Kazan, Rusia pada akhir 2024. Hal ini karena menunggu selesainya pemilihan Presiden Indonesia yang berlangsung tahun 2024. Setelah resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan pendaftaran Indonesia masuk BRICS pada KTT di Kazan. Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS menawarkan akses ke pasar baru dan peluang investasi. Pada 2022, negara BRICS menyumbang 21,2% dari total penanaman modal asing langsung ke Indonesia. Angka ini berpotensi meningkat dengan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah termasuk minyak kelapa sawit dan nikel menjadikannya mitra yang menarik bagi negara-negara BRICS lainnya. Namun, bergabung dengan BRICS juga menghadirkan tantangan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia harus menyeimbangkan kemitraan dengan pihak Barat. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.